Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 pada kesempatan kali ini akan menyampaikan hasil observasi kami terkait dengan siklus penggajian pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami, ada saya sendiri Elizabeth Kartika Novi Astuti, kemudian ada Rizka Sasa Agista, ada Marsiska Septikus Sumawardani, dan Delvi Nur Almay. Berikutnya masuk ke konten yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini, yaitu ada profil Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri, proses akuntansi pembayaran gaji dan tunjangan, analisis transaksi pembayaran gaji dan tunjangan, analisis kritis pembayaran gaji dan tunjangan, saran dan rekomendasi, kesimpulan, dan dokumentasi. Yang pertama adalah profil Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian atau Disnakarin Kabupaten Wonogiri. Jadi Disnakarin Kabupaten Wonogiri merupakan organisasi perangkat daerah yang memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Wonogiri melalui pengembangan sektor tenaga kerja dan industri. Kantor Disnakarin terdapat di Jalan Pemuda, Jalan Sanggerahan nomor 5, Sanggerahan Giri Purwo Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, 57612. Berikut tercantum visi dan juga misi dari Disnakarin Kabupaten Wonogiri. Dari visi, ingin mewujudkan Wonogiri yang kompeten, produktif, kerja, dan melindungi, yang diwujudkan melalui misi meningkatkan kompetensi produktivitas tenaga kerja, kecepatan kerja, perlindungan tenaga kerja, minat bertransmigrasi, kualitas pelayanan ketenagakerjaan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Sementara, berdasarkan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 106 Tahun 2021, tugas pokok dan fungsi Disnakarin Kabupaten Wonogiri adalah untuk melaksanakan perencanaan, pembinaan, pengembangan, pelayanan, pemberdayaan, kerjasama, dan pengawasan urusan ketenagakerjaan dan perindustrian yang ada di Kabupaten Wonogiri. Next. Disnakarin Wonogiri berfokus pada pengembangan sumber daya manusia yang tercermin dari program yang dimilikinya, yaitu terdapat program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten atau kota, program penempatan tenaga kerja, program perencanaan tenaga kerja, program pelatihan kerja dan produktivitas, serta program hubungan industrial. Program-program tersebut berguna dalam meningkatkan daya saing dan produktivitas tenaga kerja dan industri yang ada di Kabupaten Wonogiri. Kemudian dari struktur organisasi Disnakarin Kabupaten Wonogiri, seperti yang bisa dilihat bahwa Disnakarin dipimpin oleh kepala dinas yang mana dibantu sekretaris dinas dan juga kelompok jabatan fungsional. Dari sekretaris sendiri membawahi sub bagian perencanaan dan keuangan dan juga sub bagian umum dan kepegawaian, yang mana di bawahnya terdapat bidang-bidang, ada 3 bidang, yaitu bidang penempatan tenaga kerja dan transmigrasi, bidang hubungan industrial dan kesejahteraan tenaga kerja, serta bidang pelatihan dan produktivitas tenaga kerja, yang mana masing-masing bidang ini memiliki tanggung jawab dan juga tugas-tugas yang spesifik sesuai dengan ranahnya. Bisa di next. Selanjutnya adalah proses akuntansi pembayaran gaji dan tunjangan. Proses penggajian dilaksanakan secara bulanan oleh bendahara pembantu penggajian dengan otoritas yang dimiliki oleh bendahara pengeluaran. Dalam proses penatausahaannya, bisa dilihat dalam bagian alur berikut ini, terdapat 2 pihak yang terlibat dalam prosesnya, yaitu selaku SKPD dan Badan Keuangan serta Aset Daerah atau BPKAD selaku BPKD. Proses diawali dengan penerbitan daftar gaji yang dilakukan oleh BPKAD, yang kemudian diverifikasi oleh bendahara pengeluaran Disnakarin, dan yang mana verifikasi ini dilakukan untuk meninjau apakah terdapat kesalahan, kekurangan, ataupun koreksi seperti mutasi, pensiun, dan lain sebagainya. Setelah itu, bendahara pengeluaran mengajukan surat permintaan pembayaran gaji dengan mekanisme langsung atau SPPLS kepada PPK SKPD dengan dilengkapi dokumen-dokumen berupa surat pengantar SPPLS gaji, ringkasan SPPLS gaji, rincian SPPLS gaji, pembayaran gaji induk, gaji susulan, kekurangan gaji, dan gaji terusan. Apabila SPPLS gaji telah lengkap, PPK SKPD menyusun dan menyerahkan surat perintah membayar langsung atau SPMLS ke pengguna anggaran untuk diotorisasi dan kemudian diserahkan ke BPKAD. Penerbitan SPPLS dan SPMLS dilakukan melalui SIPKD atau aplikasi informasi akuntansi yang dimiliki oleh Kabupaten Wonogiri. Setelah SPMLS diterima oleh BPKAD dan tidak terdapat koreksi yang berarti, maka BPKAD akan menerbitkan surat perintah pencairan dana atau SP2DLS yang kemudian diserahkan ke bendahara pengeluaran dan ke bank. Setelah menerima SP2DLS gaji dan nota debit dari bank, bendahara pengeluaran membayarkan ke masing-masing pegawai melalui rekening bank atau transfer gaji. Transaksi keuangan seluruhnya dicatatkan kemudian pada buku kas umum atau BKU, yang mana setelahnya BKU akan ditinjau ulang dan divalidasi untuk kemudian dicatatkan dalam laporan operasional dan laporan realisasi anggaran serta neraca.
Oke, selanjutnya terkait dengan analisis transaksi. Jadi, siklus pengajian di Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri ini dilaksanakan dan dicatatkan dengan didasarkan pada peraturan-peraturan berikut ini. Yang pertama ada Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023. Lalu ada Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 53 Tahun 2022 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022. Lalu yang terakhir untuk terkait dengan pencatatan dan juga pelaporan serta teknisnya Disnaker Wonogiri ini menggunakan acuan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah. Oke, untuk proses awalnya jadi terkait dengan penerbitan SPPLS, SPMLS, daftar gaji dan juga ringkasan gaji. Jadi berdasarkan Permendagri nomor 77 tahun 2020, pembayaran gaji pegawai dengan metode langsung akan diawali dengan penerbitan SPPLS serta SPMLS gaji dan tunjangan. Pada pelaksanaan proses pembayaran gaji, Disnakerin Wonogiri ini telah selaras dengan peraturan yang menjadi pedomannya. Nah, proses pembayaran gaji Disnakerin Wonogiri ini dimulai dengan penerbitan SPPLS dan SPMLS yang disertai dengan dokumen daftar gaji dan ringkasan gaji. Nah, kemudian dokumen-dokumen tersebut akan diajukan kepada BPKD. Lalu penerbitan dan pengajuan dokumen-dokumen tersebut dapat menjadi salah satu bukti bahwa transaksi pengeluaran kas yang akan dilakukan telah diotorisasi dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Lalu yang kedua terkait dengan penerbitan SP2DLS. Nah, BPKD akan menerbitkan SP2DLS setelah dokumen-dokumen yang sebelumnya diajukan oleh Disnakerin telah ditinjau dan disetujui. Nah, proses tersebut sesuai dengan prosedur pembayaran gaji dan tunjangan pegawai dengan metode langsung sebagaimana yang diatur dalam Permendagri nomor 77 tahun 2020. Diterbitkannya SP2DLS ini menjadi salah satu tanda bahwa dana yang diajukan melalui SPPLS dan SPMLS ini telah disetujui dan dicairkan. Selanjutnya gaji itu akan langsung dikirimkan ke rekening masing-masing dari pegawai secara langsung dari BPKD. Lalu proses selanjutnya adalah terkait dengan pencatatan dan pelaporan. Nah, seluruh proses yang dilakukan sebelumnya ini akan terekam di dalam sistem aplikasi SIPKD yang dimiliki oleh Disnakerin Wonogiri. Nah, pada aplikasi tersebut akan selanjutnya akan ditambahkan jurnal dan pembaruan buku kas umum atau BKU setelah dokumen SP2DLS diterima. Nah, kemudian BKU ini akan ditinjau ulang dan divalidasi yang selanjutnya dapat informasi tersebut dapat dimasukkan ke dalam laporan operasional dan laporan realisasi anggaran. Nah, SIPKD ini sangat membantu proses pencatatan dan pelaporan dari Disnakerin Wonogiri sendiri dalam mewujudkan proses pencatatan dan pelaporan akuntansi dengan cepat dan akurat. Nah, aplikasi tersebut juga dapat merekam seluruh aktivitas yang berkaitan dengan proses transaksi yang dilakukan oleh Disnakerin Wonogiri sehingga hal ini dapat berpengaruh terhadap peningkatan akuntabilitas keuangan dari Disnakerin Wonogiri sendiri. Kemudian untuk pendokumentasian terkait transaksi pengajian di Disnakerin Kabupaten Wonogiri, kami menemukan beberapa perbedaan dan juga ketidaksesuaian dengan regulasi yang ada. Seperti pada format SPP LS Gaji dan Tunjangan, di sini jika dilihat secara keseluruhan, format yang dipakai itu telah lengkap mengacu pada Permendagri nomor 77 tahun 2020, yang mana terdiri dari ringkasan SPP dan juga ringkasan belanja. Tetapi di sini terdapat sedikit perbedaan pada bagian rincian belanja atau ringkasan belanja yang diajukan pembayarannya. Yang digunakan oleh Disnakerin Kabupaten Wonogiri itu mencantumkan belanja UP, GU, dan juga TU pada SPPLS-nya. Yang mana harusnya jika mengacu pada Permendagri nomor 77 tahun 2020, hal ini dipisahkan ke SPP UP, GU, ataupun TU masing-masing. Berdasarkan pernyataan dari Ibu Nurdiatmi selaku Kepala Bidang Perbendaharaan dan juga Kas Daerah, dimasukkannya detail belanja UPGU dan TU di sini merupakan jumlah belanja yang diajukan sebelumnya, yang kemudian digunakan sebagai acuan apakah ada tidaknya sumber dana yang akan digunakan nantinya. Next. Kemudian sebelum diterbitkannya SPP ini,
berdasarkan Permendagri nomor 77 tahun 2020, seharusnya PPK unit SKPD yang bersangkutan itu melakukan verifikasi kelengkapan dokumen SPP, seperti yang terlihat pada dokumen checklist di sebelah kanan. Namun untuk bulan November dan juga Desember tahun 2023, Disnakerin Kabupaten Wonogiri ini tidak mengisi checklist untuk lembar penelitian kelengkapan dokumen SPP, yang mana hal ini masih kosong hingga penerbitan SPP. Next. Kemudian untuk pencatatan transaksi di Disnakerin itu sendiri dilakukan secara manual sebelum tahun 2017, yang mana hal ini itu ternyata menimbulkan permasalahan seperti ketidaksesuaian antara gaji yang dibayarkan dengan pengeluaran yang tercatat di laporan keuangan. Nah, untuk mengatasi hal ini, solusi yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Wonogiri yaitu mengadopsi aplikasi SIPKD pada tahun 2017 untuk mengelola proses keuangannya mulai dari penganggaran, penetausahaan, dan juga pelaporan keuangan. Kemudian pada tahun 2022, Disnakerin ini menggunakan aplikasi tambahan yaitu SIPDRI atau Sistem Informasi Pemerintahan Daerah untuk proses penganggaran saja. Sedangkan untuk penatausahaan dan juga pelaporan tetap menggunakan SIPKD. Nah, dengan digunakannya aplikasi-aplikasi tersebut, dapat terbukti bahwa efektif untuk mengatasi permasalahan yang ada sebelumnya dan bisa menghasilkan laporan keuangan yang lebih akurat dan juga akuntabel. Next. Nah, ini merupakan beberapa contoh laporan yang menggunakan aplikasi SIPKD, yaitu laporan realisasi anggaran dan juga laporan operasional pada periode tahun 2022 dan 2023. Baik, selanjutnya adalah saran dan rekomendasi dari analisis kritis sebelumnya. Yang pertama adalah penyempurnaan proses administrasi dengan penyesuaian format SPPLS. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Wonogiri sebaiknya menyesuaikan format SPPLS sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 dengan memisahkan dokumen SPP berdasarkan jenis belanja UP, GU maupun TU. Kemudian dilakukan juga peningkatan pengawasan. PPK SKPD perlu melakukan checklist kelengkapan dokumen SPP secara rutin dan tepat waktu untuk memastikan kepatuhan terhadap Permendagri 77 tahun 2020. Kemudian, bagian optimalisasi sistem informasi keuangan. Nah, di bagian ini, Dinas Tenaga Kerja perlu memastikan integrasi antara SIPKD dan SIPDRI berjalan dengan lancar untuk memudahkan proses penganggaran penatausahaan dan pelaporan. Kemudian, juga rutin melakukan pembaruan sistem secara berkala untuk mengakomodasi perubahan regulasi dan meningkatkan fitur keamanan data. Selain itu, perlu juga dilakukan penguatan peran pengawas melalui memperkuat peran PPKD dalam memverifikasi dan menyetujui SPPTU dan SPPLS, serta memastikan bukti kelengkapan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran pembantu. Kemudian, perlu juga dilakukan audit berkala, yaitu audit internal maupun eksternal, untuk memastikan bahwa prosedur administrasi dan pencatatan transaksi telah sesuai dengan regulasi yang berlaku. Next. Kemudian, kita masuk ke bagian kesimpulan. Profil Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri memiliki tugas perencanaan, pembinaan, pengembangan pelayanan, pemberdayaan kerjasama, dan pengawasan urusan ketenagakerjaan dan perindustrian. Fokusnya adalah pengembangan sumber daya manusia melalui pelatihan tenaga kerja dan penempatan kerja, serta mendorong kemajuan industri melalui pembinaan UMKM dan pengembangan kawasan industri. Kemudian, untuk proses pencatatan dan penatausahaan keuangan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 dan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 4 Tahun 2022. Proses penggajian dilakukan bulanan oleh bendahara pembantu dengan otoritas bendahara pengeluaran, dengan langkah-langkah penerbitan daftar gaji, verifikasi oleh bendahara pengeluaran, pengajuan SPPLS, penerbitan SPMLS, dan penerbitan SP2DLS oleh BKAD. Kemudian, transaksi penggajian Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri, prosesnya melibatkan beberapa tahapan mulai dari pengajuan SPPLS dan SPMLS hingga verifikasi dan pencatatan ke dalam laporan operasional dan realisasi anggaran. Siklus ini memastikan bahwa pembayaran gaji pegawai dilakukan sesuai dengan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan daerah. Next. Berikut ini adalah dokumentasi dari hasil wawancara kami dengan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri. Next. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Cukup sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.